Shalom, selamat pagi adik-adik yang kekasih. Apa kabarnya? Baik ya semuanya. Sama, kita semua di sini baik-baik, sehat-sehat. Nah, adik-adik, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kita harus bersyukur ya, anak-anak ya, setiap umat Tuhan. Tanda ungkapan syukur kita adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam saat teduh dulu ya. Kita berdoa dalam hati adik-adik ya. Amin. Nah, setelah kita masukin saat teduh, kita akan mendengarkan puji-pujian. Satu pujian yaitu dari teman kita, namanya Stefani. Mantap deh Stefani ya, dia memuji Tuhan. Nah, kita dengarkan ya, ini lagunya dia. Itulah puji-pujian dari teman kita Stefani. Nah, saatnya kita akan masuki doa pembukaan. Ayo kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada jam pagi ini kami anak-anak yang Kau kasihi beserta kakak-kakak pelayan datang menghampiri kekudusan-Mu. Hendak mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih sayang Tuhan di sepanjang malam yang lalu sampai pagi ini untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur kami Tuhan, kami hendak beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati kami, pimpin kami dengan kuasa-Mu, agar
ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan tenang, dan istimewa anak-anak semua maupun kakak pelayan boleh dapat mengerti, memahami apa yang kau kehendaki melalui firman yang nanti kami dengar, dan boleh kami lakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan dari permulaan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca ayat emas ya. Ayat emas hari ini terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 ya. Nah, Oma bilang Roma pasal 15 ayat 1. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Mari. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, demikian ayat emas hari ini yang mau mengajarkan kita harus bersedia membantu orang yang berkekurangan atau yang lemah ya. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, adik-adik, saatnya untuk kita mau mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Liana. Nah, kita dengarkan ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, dan curahkanlah Roh Kudus bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibaca oleh teman kita, yaitu adik Stefani. Kita dengar baik-baik ya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Adik-adik, kita sudah sama-sama dengar ya pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah orang yang lemah dan orang yang kuat. Firman Tuhan minggu ini bercerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus hendak menyampaikan pesan bagaimana cara hidup yang benar sebagai pengikut Yesus. Bagaimana sih cara hidup yang benar sebagai pengikut Yesus seperti yang Rasul Paulus tulis untuk jemaat di Roma? Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa cara hidup benar sebagai pengikut Yesus yaitu mau menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, atau orang yang kuat harus menolong orang yang lemah. Kata kuat di sini bukan dalam arti orang yang badannya besar atau ototnya besar. Jadi, orang yang kuat adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan setia dan senantiasa meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dengan sikap peduli, saling memperhatikan, dan menguatkan di dalam Tuhan Yesus.
Sebelum kita lanjut, Kaliana akan putarkan sebuah video untuk adik-adik tonton. Selamat menonton. Dek, kok udah jam segini kamu baru bangun sih? Aku lagi nggak enak badan, Kak. Badanku terasa sangat panas. Iya benar, badan kamu sangat panas, Dek. Kamu demam. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu makan dulu ya. Habis makan, minum obat dan istirahat. Iya, Kak. Baiklah. Tiga jam kemudian. Badannya si adek masih panas aja. Malah ibu dan ayah nggak ada di rumah lagi. Lebih baik aku bawa dia periksa ke dokter. Mumpung adek lagi tidur, sekarang aku ke rumah Mimi dulu. Aku mau minta tolong sama dia. Biar antar sore, dia nemenin aku antar adek ke dokter. Hai Mimi. Iya, Kak. Ayo kesini. Iya, baiklah. Kamu dari mana, Reta? Aku dari rumah, Mimi. Aku kesini mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Reta? Gini loh, Mimi. Adikku kan lagi sakit. Kamu bisa nggak temani aku? Kita antar adikku ke dokter. Kenapa harus kita? Kenapa nggak orang tua kamu aja yang antarin adik kamu? Orang tuaku nggak ada di rumah, Mimi. Orang tuaku lagi pergi keluar kota. Oh gitu ya. Lalu bagaimana, Mimi? Kamu bisa nggak temani aku? Aduh, maaf Reta, nggak bisa temenin kamu. Maaf. Soalnya aku mau pergi ke rumah Markus, ya kan anak baru. Jadi aku mau bantuin dia kerjain tugas. Maaf ya. Iya deh, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya, Mimi. Maaf udah mengganggu. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya. Dek, ntar sore kita ke dokter ya. Iya, Kak. Dek, kamu sudah selesai ganti baju ya? Sudah, Kak. Ya udah, Dek. Kalau gitu, kita berangkat sekarang ya. Iya, Kak. Kenapa sih mobil ini berhenti di depan rumahku? Oh, ternyata Mimi dan Markus. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Reta, aku dan Markus
sini mau jemput kamu dan adikmu. Kebetulan Markus juga tinggal di kompleks sebelah, gak jauh dari sini kok. Dan ayahnya adalah seorang dokter. Kita bawa adik kamu ke sana aja ya. Ayo, cepatlah naik kereta. Iya, baiklah. Makasih ya. Reta, kita kan teman, jadi kamu gak usah bayar ayahku ya. Nanti setelah berobat, aku yang antarin kamu dan adik kamu pulang. Makasih ya. Adik-adik sudah nonton videonya kan? Di video itu menceritakan tentang menolong sesama. Ini adalah contoh orang yang kuat menolong orang yang lemah. Di saat teman kita mengalami kesusahan, kita wajib membantunya. Contoh lainnya juga kita harus membantu mama. Tapi bukan berarti mama itu lemah. Kita sebagai anak Tuhan wajib membantu orang tua. Misalnya bantu mama merapikan mainan, bantu mama merapikan tempat tidur, dan lain-lain adik-adik. Terus jika ada keluarga atau teman kita yang sakit, kita harus mendoakan mereka agar mereka cepat sembuh. Contoh lagi nih, kalian ada. Kalau misalnya kita bermain bersama teman, kita nggak boleh pilih-pilih. Dan kita mau menghibur teman yang sedang sedih. Itu juga termaksud menolong orang yang lemah adik-adik. Selain itu, kita juga harus berani menegur teman kita yang melakukan tindakan tidak benar. Namun, tidak hanya sekedar menegur, tetapi juga membimbing mereka untuk tidak melakukan tindakan yang tidak benar itu lagi. Misalnya, jika ada teman yang menyontek, adik-adik harus berani mengingatkan dan mengajaknya untuk belajar bersama supaya teman kita tidak menyontek lagi. Terus, adik-adik, kenapa ya kita harus saling mengasihi dan mau menolong yang lemah? Adik-adik tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa kita adik-adik. Hari ini Tuhan Yesus melalui firman-Nya mau melihat adik-adik senantiasa berani hidup saling menanggung kelemahan orang yang lemah dan membangun kehidupan sesama untuk mengasihi Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus menginginkan daku bersinar bagi
tandaku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semuanya memiliki sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Siapkan hati adik-adik semua, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Karena kasih dan penyertaan Tuhan, pagi ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan baik dan sehat. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami, Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, para pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan bangsa kami. Secara khusus Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kami hadapi, Tuhan berkati upaya pemerintah kami, usaha yang mereka lakukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Berikan hikmat-Mu agar mereka dapat menyusun, memutuskan, dan menjalankan kebijakan-kebijakan terbaik agar kami lekas pulih dari kondisi wabah COVID-19 ini. Kami mau berdoa juga untuk para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam tugas mulia mereka, segala hal yang dilakukan untuk menekan wabah COVID-19 ini. Berikan senantiasa kekuatan, kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh sukacita. Berkati juga orang-orang yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari penyakit COVID-19 yang mereka alami. Berikan pemulihan sempurna kepada mereka melalui istirahat yang cukup, obat-obatan yang diminum, juga perawatan yang diterima oleh mereka dari dokter dan perawat. Kami mau menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPB Trinitas, Tuhan yang mau memberkati pelayanan yang dijalankan di gereja kami. Berkati Tuhan para pendeta, majelis, komisi-komisi, pelkat-pelkat, juga kakak layan kami. Biarlah Tuhan gereja kami dapat menjadi saluran berkat dan menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini juga mungkin sedang sakit. Tuhan yang mau memberkati mereka dalam proses perawatan dan pengobatan yang sedang dijalani. Pada saatnya Tuhan, biarlah nanti mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas dengan baik, mengikuti IMPA bersama kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan yang mau memberkati kami dalam kegiatan-kegiatan kami, terutama dalam kami mengikuti pelajaran di sekolah kami masing-masing, baik secara tatap muka maupun secara online. Kami mau berterima kasih atas orang tua yang penuh cinta kasih, atas adik kakak kami, juga opa oma yang selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau mau senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan dalam kami menjalani kegiatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus
Inilah doa dan syukur kami. Kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita hendak memberikan persembahan, ya. Siapkan persembahannya. Tangan mana yang pegang persembahannya? Tangan kanan, ya. Nah, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak ku pakai. Kita nyanyi ya sama-sama. Nah, adik-adik, saatnya kita mendoakan persembahan syukur kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ungkapan syukur kami, di mana kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu persembahan syukur kami ini asalnya daripadamu ya Tuhan, lewat Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati, kuduskanlah persembahan syukur ini, supaya berguna bagi pelayanan, kasih dan keadilan di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita mengakhiri ibadah, adik-adik itu punya warta sekolah minggu. Nah, adik-adik dapat melihat di tayangan berikut ya. Dalam suka, dalam duka, dalam sertanya setiap hari.
adik-adik semua, sebentar lagi kita akan pulang, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Dan sebelumnya kita mau berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak kami pada hari ini. Kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami di dalam kami menjalani kegiatan aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Kiranya kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus mau selalu dan senantiasa hidup di dalam hati kami, dalam kami menjalani kegiatan-kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.